cari motor yang multifungsi, bisa dipakai kemana-mana, bisa kota-kota, bisa off-road, ya solusinya kayak gini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no. Selama kita bikin CT, kan banyak yang nanya-nanya berapa bang modifnya, apa aja yang dirubahnya. Ya, secara garis besar sih saya pikir itu onorgo onorupo lah. Kalau pepatah Jawa mengatakan, jadi ada harga, ada barang, ada kualitas di situnya. Tapi kita juga bisa bikin motor CT yang agak lower budget, jadi yang lebih terjangkau itu bisa juga, tapi speknya nggak mungkin seperti ini. Nah, kalau seperti ini yang spek paling tinggi untuk sementara ini. Tapi ada lagi, nanti bakal review juga CT hijau, itu lebih tinggi lagi dari ini speknya. Tapi secara apa ya, rasa dikendarai atau performanya itu ya sama aja ya. Mungkin yang bikin spek up itu di part-partnya, jadi lebih premium lah dalam arti gitu. Dan kalau yang seperti ini hampir 40-an. Dilihat dari speknya kaki-kaki, suspensi juga ya mumpuni lah. Nanti ada video test ride yang saya pakai untuk ya off-road medium lah. Dia itu masih sangat mumpuni, tenaganya masih dapat, suspensinya juga masih nyaman. Dan fenomena motor CT ini sebenarnya nggak saya harapkan bakal serame ini, se-booming ini. Ternyata peminatnya CT di Indonesia itu banyak banget. Apa mungkin karena kontur geografi Indonesia itu cocok untuk motor kayak gini ya, dual purposean. Tapi kalau kita lihat juga yang istilahnya peminatnya Honda CT ini biasanya udah ya 25 up lah, 30 up. Orang udah mapan, udah punya penghasilan sendiri, jadi beliaunya pengen main-main sesuatu yang bisa, motor yang bisa dia pakai untuk kemana aja dengan macam-macam fungsi sih. Jadi selama saya bikin apa kayak sekarang ini kan produksi untuk body kitnya, cover bodinya ini kita bikin. Nah, kita kirim seluruh Indonesia, itu banyak cerita-cerita unik. Ada yang motivasi bikin CT ini untuk kendaraan pergi mancing. Nah, karena beliaunya suka berkendara dari rumah, habis itu ke pantai atau ke danau, dia pakai satu motor ini dengan bawa peralatan mancingnya. Itu ada juga yang ngebuild CT ini karena dia suka berburu. Jadi bawa hasil buruannya, mungkin babi hutan, mungkin rusa, mungkin gajah. Jelas nggak bisa kalau gajah. Ya. Terus ada juga yang cuma pengen bangun CT ya untuk kota-kota sama mungkin antar desa lah ya, antar desa. Jadi jalan-jalan antar desa itu ada juga. Macam-macam. Jadi kalau kesimpulan saya itu modif Honda CT ini sangat universal. Jadi bisa untuk mengakomodir segala keperluan. Tinggal nanti disesuaikan aja dengan budget, dengan karakter ownernya mungkin ya, maunya kayak gimana, ada tambahan partnya apa, nanti insya Allah bisa kita bikinin. Nah, tadi yang saya spill CT Basic Supra GTR ini kan lagi build ada 2. Yang satu ini udah jadi, yang orange. Ini pesanan dari Pak Ahmad dari Jember. Beliaunya punya kebun yang ya besar lah ya, hektaran. Jadi kalau mau kontrol kebunnya, mau kontrol tanamannya, sebenarnya beliau ada trail, ada KLX kalau nggak salah motor trail. Cuma trail kan tinggi ya, beliaunya pengen sesuatu yang lebih nyaman lah, kendarai, nggak terlalu ngoyo. Akhirnya beliau bikin ini Honda CT Basic Honda Supra GTR.
Ya itu tadi ya, kalau balik lagi kebutuhan CT itu sangat lebar, jadi kebutuhannya untuk apa aja itu bisa. Jadi ya makanya kok rame, kira-kira seperti itu sih. Off-road masih sangat bisa, powernya juga udah lebih dari cukup lah. Kalau 150 cc mesin berdiri, basic mesin kan ini sama dengan CB 150R, Supra GTR, CB 150R, CBR 150, Sonic mesinnya sama. Kalau mungkin teman-teman mau ngebuild sendiri ya, jadi kita itu nyediain sementara ini baru cover bodinya aja. Di cover body ini set dari sini tengah, depan, tengah, samping, spakbor belakang, spakbor depan itu sudah ada di kita, sudah ready. Nanti saya share linknya, ada Shopee, ada Tokped di deskripsi ya. Jadi nanti tinggal kebutuhannya ada untuk motor apa, ada dua sih, ada dua versi. Jadi untuk mesin yang tidur, mesin bebek biasa, sama mesin yang berdiri, 2 kategori itu aja. Jadi nanti itu perbedaannya di dimensi bagian tengahnya. Yang mesin berdiri bagian tengahnya ini lebih lebar. Terus satu lagi kalau mau pesan, mau bikin sendiri jadinya, spakbor belakang sama depan ini ada 2 versi juga. Kalau yang ini versi Hunter, jadi dia spesialis lebih ke condong ke off-road ya, spakbornya lebih pendek supaya lumpur nggak nyantol di spakbornya. Nah, yang satu lagi versi original, jadi dia modelnya persis CT pabrikan, lebih panjang, lebih sopan. Terus spakbor depannya juga yang model besi, jadi yang nempel di bawah ban, yang dimepet di ban di sini, jadi nggak trail kayak gini. Terus kalau headlamp ini yang model kayak gini juga udah bisa dipesan. Ada 2 versi juga headlampnya, yang model Hunter seperti ini ada raknya, dan yang satu lagi model original tapi juga ada raknya. Nah untuk sementara yang kayak gini, rak depan, rak tengah sama belakang itu masih PO ya, jadi kita belum bisa ready stockin tentunya. Nanti bisa kontak-kontak aja lah di nomor admin di bawah, nanti kalau butuh apa bisa kita bikinin, nanti siap kirim-kirim. Atau kalau mau pesan motor unit gini juga sangat bisa. Dan ini kita juga ada stok nanti Supra 125 ya, yang mesin bebek juga full spek seperti ini versi Hunter. Boleh diorder kalau yang nggak mau nunggu, pengen cepet. Nanti bakal ada unit ready, jadi basicnya ada yang bebek, ada yang mesin berdiri. Kalau yang mesin berdiri mungkin sementara ini baru Suzuki Satria FU, seperti yang Honda CT sebelumnya yang pernah saya review juga, warna coklat. Oke, langsung spill spek-speknya aja ya, langsung ngobrolin singkat ya. Kalau kaki-kaki ya ini pakai ban trail Corsa MT Cross, yang depan ukuran 80 70 17, yang belakang ini tutup lumpur ya, mungkin kayaknya 90 ya. Oh ya, 90/117. Dia memang ban trail, jadi kita siapin untuk bener-bener off-road. Tromolnya ini kita pakai Honda CRF 150, lengkap dengan disc brake-nya, depan belakang sama CRF. Nah ini tadi jangan jadi ingat yang pepatah Jawa tadi, ono rego ono rupa ya. Kenapa bikin mahal motor ini ya, karena speknya itu tadi, mulai dari tromol, disc brake, suspensi, knalpot, lampu-lampu, holder, indikatornya, semuanya lah, semua item yang berhubungan sama motor ini memang speknya agak dilebihin, jadi untuk kualitas juga sama untuk fungsinya. Nah, oke, balik lagi disc brake-nya, kalipernya ini masih pakai bawaan GTR, tapi kita modif lagi soal bracketnya, karena aslinya dia di depan sini ya, kalipernya ini kita mundurin ke belakang, kita rubah di sini, kasih push rod untuk penahannya. Nah untuk yang depan shockbreaker-nya, shockbreaker belakang lupa, shockbreaker belakang ini pakai yang fastbike, dia yang tabung, setelan, preload, compression, modelnya gede, bagus, gagah. Lah yang depan ini pakai shock depannya CB 150R.
Kenapa 150R, CB 150R? Karena panjangnya udah pas banget. Terus diameternya juga pas, diameter asnya nggak kekecilan, nggak kegedean. Terus satu lagi yang saya suka shocknya CB 150R atau CBR 150 lama old. Ini model bottomnya ya, model bottomnya di sini agak membesar, jadi kelihatan gagah di bawahnya. Nah, ini tanpa perubahan apa-apa, tanpa penambahan tinggi atau gimana, jadi langsung dipasang aja. Mungkin cuma nanti yang diatur ya komstirnya jelas ya. Kita sesuaiin sama as komstirnya GTR. Nah, untuk mesin ini masih standar sih, standarnya Supra GTR. Karena kita pikir udah beda cukup lah ya, 150 cc. Standar aja, cuma kita maintain saja, kita cek ulang lagi dalamannya karena dapat motor tadi second untuk bahan. Jadi kita cek ulang, kita pastikan semua berfungsi sebagaimana mestinya, dan kalternya sama bloknya ini kita vapor blasting lagi, jadi bersih kayak motor baru. Terus aksen mesin, nah ini yang asik nih. Jadi mesinnya hitam, terus tulisan Hondanya orange ini mengikuti sama warna bodinya, jadi matching. Push stepnya juga pakai push step trail, jadi untuk fungsinya itu tadi balik lagi ke off road supaya nggak licin. Kalau karet pasti licin ya, pijakannya gampang selip. Nah, terus knalpot ini custom lah ya, free flow. Belakangnya SC, kita kasih DP killer juga di ujungnya dengan pelindung panas yang ya ini tadi jalan ke sini pasti panas ya, tapi saya pakai celana pendek nih kan, celana pendek nggak kena knalpot sama sekali, jadi ya cuma anget aja lah, nggak sampai ke slow moto, aman kan. Oh, mana sih kakinya? Oh, ini yang kanan ya, aman. Nah, terus ke atas lagi ya, untuk apa nih, lampu. Lampunya yang tadi saya bilang ini model Hunter, jadi ada rak ekstra di sininya, lumayan gede dan kuat. Kalau dikasih beban mau bawa apa-apa di sini itu sangat kuat, dan lampunya juga model Jaja Miharja, kece. Apaan tuh? Nah, jadi bulat sama kotak. Jadi ini fungsinya beda-beda sih. Yang ini untuk lampu lampu standar untuk jalan normal. Nyalain kayak gini. Nah, jadi ini ada angel S-nya juga merah. Kalau nyala gini, lampu jauhnya ikut ke sini. Nah, ini lampu jauh. Jadi kalau untuk harian biasanya nyala salah satu. Kalau di passing lampu jauh baru nyala dua-duanya. Untuk sennya juga pakai model yang kayak Honda CT, model kotak klasik, sangat everlasting. Oke, terus ke atas setirnya pakai yang high, bukan fat bar. Ini stang reguler tapi bahannya aluminium, dia tinggi. Terus untuk aksesoris ininya seperti biasa, holdernya ini lebih modern ya, ini pakai yang replika GSX, tombolnya juga lebih fashionable. Nah, lebih cakep kan, kayak motor baru. Terus yang sini pakai gas kontannya Kawasaki KSR. Handguardnya 2 biji untuk fungsi juga ngelindungin tangan dari akar-akaran atau pohon-pohon kecil, jadi biar nggak mentok ke jarimu terselamatkan kawan. Nah, untuk spionnya juga pemasangannya unik, kita pasang di bawahnya holder, jadi posisinya di bawah supaya atas ini bersih. Dan ya meskipun fungsinya nggak seoptimal kalau di atas, tapi paling nggak kan ada spion, jadi kita nggak kena semprit. Mana spionnya? Ada pak? Nah, kelihatan? Ya nggak seberapa, tapi kan ada ya. Terus speedometer penempatannya kita rubah di belakang karena di depan udah nggak memungkinkan, cuma cukup untuk kunci kontak aja. Nah, kita taruh di belakang sini lebih bersih, kabelnya kita langsung semputin ke belakang gitu. Jadi kalau belok dia ikut belok speedometernya. Nah, kayak gitu. Terus emblem juga nih pakai original Honda premium bike ya, mulai dari Monkey, Dax sampai CT pakai emblem seperti ini, premium banget, yang bikin motor makin original.
Rak tengah juga untuk fungsi nambahin bawa-bawa barang dan juga untuk melindungin cover bodinya. Ini kuat banget loh, besi. Jadi aman lah, nggak banyak cincong, aman. Belakang joknya 2, yang belakang, yang depan sih biasa ya bukanya kayak gini. Nah, jadi sistemnya pop off. Nah, ini injeksinya juga kita modif lagi, pop off seperti ini, jadi nancep pinangnya. Nah, yang belakang juga pop off. Lepasnya, oh sorry, dari belakang. Jadi ini kalau dilepas, ini bisa buat bawa barang. Jadi bawa tenda, bawa karung, bisa juga. Masangnya juga gampang. Nah, klipin, dah, nggak akan copot. Tapi juga buat off-road, joknya nggak copot kan? Ya, aman ya. Terus box untuk yang samping ini juga sangat-sangat praktis sih. Nah, ini ditutup semua jadi waterproof. Juga ada karetnya di sini supaya waterproof untuk bawa ekstra barang. Dan ini kalau semua ingin dicopot juga gampang banget ya. Ini cuma pakai 1 baut di sini aja. 1 baut, kelihatan nggak? Nah, ini ada baut, copot. Udah tinggal tarik aja. Ini pop off juga, modelnya karet sama kayak jok itu tadi. Jadi modif kita tuh bener-bener apa ya, fungsional lah. Kita sesuaiin memang kebutuhannya ownernya apa. Mau bikin motor ini untuk apa, untuk bawa barang, untuk gimana, untuk jalan kota-kota aja ya sangat bisa kita sesuaiin. Bannya juga mungkin akan berbeda. Kalau buat kota-kota, desa-desa mungkin pakai dual purpose ya, nggak sampai yang pacul kayak gini. Oke, terus untuk juga kita pakai aftermarket, sennya juga semirip mungkin sama Honda GT aslinya, stop lampnya juga sama, LED, nyalanya kayak gini. Coba di shoot bentar. Nah, oke, fungsional, sangat-sangat kelihatan dari belakang. Oke, terus skid plate ya, pelindung. Nah, seperti biasanya kita bikin CT itu selalu pakai skid plate ya. Wow. Ini 3 mili aluminium yang dibaut di mana? Rangka apa, dome tooth ya, dome toothnya mesin. Jadi untuk support. Jadi kalau ya memang benar-benar fungsi. Kalau ini memang kepentok batu, dia nggak akan apa-apa, nggak akan blesek. Paling ya pesok ininya aja. Tapi kalau kena mesin aman lah. Mesin nggak akan kena batu. Oke, apalagi teman-teman. Kayak aksesoris lainnya kayak rantai gitu, kita baru lah ya, semuanya baru. Gear-gearnya juga baru. Nanti kalau paketan beli, namanya teman-teman mau pesen nih unit CT utuh, pasti nanti kita cek semua mesin-mesinnya, kabel-kabelnya kita rapi-rapiin semua. Aki baru, mesin di reboot, jadi kita buka lagi, kita cek-cek semuanya. Aki juga baru. Iya, rasa motor baru lah. Soalnya nanti dipastikan semua aman. Tinggal pakai aja. Nah, nikmatin ya. Cukup sih review motor CT ini. 155 mesin berdiri. Cakep, keren, padet. Mau pesen bodinya, part-partnya nanti bisa diobrolin. Yang pre-order nanti bisa kita buatin, insya Allah. Tapi ya agak bersabar, memang ada antrian di bengkel, kita juga ngerjain yang lain juga, modif-modif yang lain. Terus kalau yang mau pesan unit juga bisa banget. Mau pakai motor apa nanti bisa request. Mau motor dari sendiri, bawa sendiri boleh ke saya, nanti kita bikinin. Atau mau yang udah beli di sini aja motornya, di Jawa aja, di Jombang aja, sekalian dibikinin nanti kirim, udah tinggal jadi seperti Pak Anwar ini. Monggo teman-teman langsung di check out ya, check out. Jangan lupa pantau terus channel GD Setia Custom, meskipun kita uploadnya agak belepotan ya, nggak konsisten 1 minggu 2 kali, 1 kali gitu ya, karena kesibukan sih teman-teman ya. Jadi harap maklum. Tapi saya usahakan
serutin mungkin, sekonsisten mungkin kita upload supaya makin seru dunia permodifan. Oke teman-teman, kalau menurut kalian konten kita berguna, boleh like, share, dan komen. Share ke teman-teman kalian untuk ya berbagi informasi lah, sama ya nambahin rezeki kita. Oke teman-teman, gitu aja. Nanti ketemu lagi di motor selanjutnya. Assalamualaikum. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no